Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang keempat, tepatnya di hari Rabu dengan judul yang bijaksana. Namun mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus dan kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk memahami dan menuntun iman kami semakin setia kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran hari Rabu mengingatkan kita kembali pelajaran di hari Selasa. Semalam kita sudah membahas tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang tidak bijaksana, atau 5 gadis bodoh. Dan pelajaran kita ini kembali mengingatkan kita bagaimana pentingnya bijaksana itu. Karena judul kita tadi yang bijaksana. Bagaimana pentingnya orang yang bijaksana. Menjadi pertanyaan, mengapa begitu penting bijaksana di dalam kehidupan kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua, dan di dalam kehidupan kita pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang akan kita bahas dari pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu. Saudara-saudaraku, pelajaran kita ini diangkat dari kitab Daniel 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun kita menemukan di ayat 10 di sana ada kata orang fasik, ya, akan berlaku fasik, ya. Daniel 12 ayat 10. Perhatikanlah bagaimana orang fasik akan berlaku fasik. Orang fasik identik dengan orang yang tidak mengerti akan situasi. Kalau kita baca kembali dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 5, di sana dikatakan bahwa orang fasik sama seperti sekam, ya. Dan jangan duduk bersama dengan orang fasik. Mengapa demikian? Karena orang fasik identik dengan emosi dan pemberontakannya. Terhadap apa? Terhadap segala sesuatu, ya, terkhusus terhadap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Dalam hal ini, kitab Daniel 12 ayat 10 menyebutkan bahwa mereka orang yang fasik, ya. Dikatakan orang fasik tidak mengerti, tetapi orang benar adalah bijaksana dan mengerti. Jadi di dalam ayat ini ada 2 kelompok yang kita lihat. Yang pertama adalah orang yang benar, dan yang kedua adalah orang fasik. Orang yang benar, dia adalah orang yang bijaksana. Mengapa? Karena dia selalu melatih dirinya untuk mengetahui dan mengetahui, sehingga pengetahuannya pun semakin apa? Berkembang. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7, mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dengan kita mendalami firman Tuhan, dengan kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ini akan memberikan suatu pengetahuan yang luas bagi kita dan menuntun kehidupan kita menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana di dalam melakukan segala tindakan, terkhusus dalam menyembah dan memuji nama Tuhan. Orang fasik cenderung terhadap pemberontakannya. Mungkin saja akan membangkitkan emosinya untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Sedangkan orang yang bijaksana, orang yang bijaksana, dia akan menjawab dengan hati dingin dan tenang, karena dia mengetahui dan mengerti apa jawaban tersebut. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita diposisikan di dalam 2 kelompok ini. Di manakah posisi kita? Apakah kita ada di golongan orang fasik, ataukah kita ada di golongan orang yang benar, orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana lah yang akan menerima kebenaran yang datangnya dari Tuhan, atau keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Sedangkan orang fasik akan dibinasakan.
Satu kutipan pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan dalam pelajaran hari Rabu, yang paling penting, mereka cukup tahu untuk memberikan masa sulit ini, memurnikan, membersihkan mereka. Orang jahat di sisi lain hanya dibuat lebih keras kepala dan pemberontakan mereka, dan demikian melanjutkan kejahatan mereka. Saudara dan saudariku, mengapa orang yang bijaksana ini sangat penting dalam menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua? Karena orang yang bijaksana dalam pemurnian, dia akan tenang dan teguh, berharap tetap kepada Tuhan. Sedangkan mereka, orang-orang fasik, di dalam pemurnian ini, dia akan undur. Dia akan meninggalkan kebenaran. Dia akan mendukakan hati Tuhan. Dia akan pergi untuk menyembah ilah-ilah lain di tengah kehidupannya, dan membawa dirinya jauh dari Tuhan. Saudara dan saudariku, mungkin saja dari antara pemirsa yang sedang menonton memiliki begitu banyak cawan lebur di tengah kehidupan kita. Banyak permasalahan, banyak tekanan, banyak rintangan. Dalam hal ini, marilah jadi orang yang bijaksana, yang tetap berhati dingin, memahami, mengerti, dan menyerahkan hatinya untuk Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang begitu indah telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya pelajaran ini menuntun iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Rabu. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Perapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.